Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih bersama saya Bu Nadia Resmangitasari. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ukuran dispersi. Apa sih ukuran dispersi itu? Jadi, ukuran dispersi itu adalah ukuran variasi, bisa juga disebut ukuran penyimpangan, yang merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Itu ya, ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan juga lebih tepat. Nah, untuk ukuran dispersi di sini, saya akan menjelaskan beberapa poin ya, atau beberapa topik di sini, yaitu tentang jenis-jenis ukuran dispersi, kemudian ada koefisien variasi, kemudian ada kemencengan dan juga keruncingan. Jadi ukuran dispersi di sini akan saya jelaskan dalam 3 pertemuan. Nah, untuk pertemuan yang kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ukuran dispersi saja. Kemudian untuk jenis-jenis ukuran dispersi sendiri itu ada 5 ya, ada jangkauan atau range, kemudian ada jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil, kemudian ada deviasi rata-rata atau biasa yang disebut dengan simpangan rata-rata, kemudian ada varians, dan yang terakhir yaitu simpangan baku atau standar deviasi ya yang biasanya kita kenal. Kemudian untuk jenis-jenis ukuran dispersi itu dibagi menjadi 2. Jadi ada perhitungan ukuran dispersi pada data tunggal dan juga perhitungan ukuran dispersi pada data kelompok. Untuk yang data kelompok ada yang seperti ini. Kemudian untuk yang pertama saya akan menjelaskan jenis ukuran dispersi pada data tunggal, yaitu pada jangkauan atau range. Nah, jangkauan atau range di sini merupakan ukuran jarak. Biasanya disebut ukuran jarak. Nah, ukuran jarak atau jangkauan di sini merupakan selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Jadi, di sini rumusnya adalah R atau jangkauan sama dengan XN min X1. XN di sini adalah X N jumlah data ya, dikurangi X1. Jadi X pertama. Jadi XN adalah X terakhir. X terakhir itu data terakhir dikurangi X1. Nah, di sini saya punya contoh data. Contoh datanya adalah 1, 4, 7, 8, 9, 11. Nah, di sini ada berapa data? Jumlahnya ada 6 data ya. Kemudian langsung saya masukkan ke rumus di sini. R sama dengan XN. N di sini adalah banyaknya data. Berarti banyaknya data tadi kan 6. Maka N-nya kita masukkan angka 6 ini ya. Kemudian dikurangi X1. Nah, X6-nya di sini nilainya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena nilai N-nya adalah 6. Kemudian di sini X6-nya itu menunjukkan angka 11, maka kita masukkan di sini X6-nya adalah 11. Kemudian dikurangi X1. X1 di sini berapa? 1 ya, jadi kita masukkan di sini 1. Jadi R sama dengan 11 dikurangi 1, hasilnya adalah 10. Jadi jangkauan dari data ini, data contoh ini ya, adalah 10. Itu ya teman-teman. Kemudian saya lanjutkan untuk perhitungan ukuran dispersi pada data tunggal, yaitu jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Nah, di sini ada 2 rumus. Untuk rumus yang pertama adalah rumus jangkauan antar kuartil yang disingkat dengan JK ya. JK sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 itu adalah kuartil data ketiga dikurangi kuartil data pertama. Nah, contohnya di sini saya punya contoh ya, contoh soal. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, bagaimana jika kita mencari JK-nya, yaitu jangkauan antar kuartilnya, maka kita masukkan nilainya ke sini ya. JK sama dengan Q3. Q3 di sini. Q3 di sini coba kita cari di sini. Q3-nya berapa? Nah, sebelum kita mencari Q3, lebih mudah jika kita mencari Q2 dulu. Jadi, karena kuartil itu data, sebuah data yang dibagi menjadi 4 bagian. Jadi, kita cari mediannya dulu atau Q2-nya dulu ya. Di sini, untuk Q2-nya,
berapa? Q2 di sini adalah 8. Kenapa 8? Karena nilai tengahnya atau mediannya adalah 8 ya. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi yang tengah-tengah atau nilai tengah atau mediannya di sini ketemu adalah angka 8. Kemudian berapa nilai Q3-nya? Nilai Q3-nya adalah 12. Kemudian nilai Q1-nya adalah 4 ya. Jadi nilai Q1 4, Q2-nya 8, kemudian Q3-nya adalah 12. Maka di sini sudah ketemu ya, untuk JK sama dengan Q3-nya adalah 12 tadi ya. Kemudian dikurangi Q1-nya adalah 4. Maka nilainya adalah 8. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Maka hasil jangkauan antar kuartil adalah 8. Itu ya. Kemudian yang kedua kita masuk ke rumus jangkauan semi interkuartil. Di sini dengan disimbolkan oleh huruf QD. Rumusnya adalah QD sama dengan setengah dari hasil jangkauan antar kuartil tadi ya. Jadi setengahnya jangkauan antar kuartil itu sama dengan jangkauan semi interkuartil. Makanya di sini langsung saya masukkan setengah kali 8 karena jika dari data ini sudah ketemu ya 8. Maka untuk mencari QD langsung saja setengah dikalikan 8 sama dengan 4. Sehingga jangkauan semi interkuartilnya pada data ini adalah 4. Itu ya teman-teman semua, semoga paham ya untuk jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Baik, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ukuran dispersi pada data tunggal, yaitu pada deviasi rata-rata atau yang biasa kita sebut dengan simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata di sini rumusnya adalah DR sama dengan sigma XI dikurangi X bar dibagi N. Gitu ya. Jadi saya ulangi, sigma XI dikurangi X rata-rata atau X bar per N. N di sini adalah jumlah data, XI adalah data ke I, dikurangi X rata-rata dibagi N. Itu adalah rumus dari deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Nah, di sini saya punya contoh ya untuk deviasi rata-rata. Contoh soalnya adalah 2, 3, 6, 8, 11. Nah, langkah yang pertama kita harus cari dulu untuk rata-rata dari data ini berapa. Nah, mencari rata-rata ini ya sudah saya cari. X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 dibagi 5. N-nya sama dengan 5 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan di sini 5, maka hasilnya adalah 6. Jadi ketemu ya untuk X barnya atau X rata-ratanya adalah 6. Kemudian kita masukkan di sini rumusnya ya. Rumus untuk mencari sigma XI min X bar. Cari dulu ya. Di sini sigma XI min X barnya. Baik, kita cari sigma XI min X bar itu sama dengan 2 dikurangi 6, ditambah 3 dikurangi 6, ditambah 6 dikurangi 6, ditambah 8 dikurangi 6, ditambah 11 dikurangi 6. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini ya, rumus ini lebih mudah ketika kita mencari sigma XI min X barnya dulu. Baru nanti kalau sudah ketemu kita masukkan ke dalam rumus penuh ya. Nah, kita cari dulu untuk yang ini. Jadi, sigma XI min X barnya dulu. Maka, untuk mencari sigma itu kan jumlah. Nah, jumlah data pertama dikurangi rata-rata. Jumlah data kedua dikurangi rata-rata. Jumlah data ketiga dikurangi rata-rata. Jumlah data keempat dikurangi rata-rata. Jumlah data kelima dikurangi rata-rata. Karena jumlah datanya ada 5. Jadi jumlah data pertama itu 2 ya di sini karena 2 saya masukkan ke sini dikurangi rata-ratanya tadi 6 ditambah jumlah data keduanya tadi 3 ini dikurangi X barnya tadi X rata-rata ya min 6 ditambah data ketiga 6 dikurangi rata-rata sama dengan 6 saya masukkan ke sini 6 ditambah data keempat yaitu 8 dimasukkan ke sini dikurangi 6. Kemudian data terakhir yaitu 5. Data kelima yaitu 11 dikurangi 6. Sehingga diperoleh hasilnya 6. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 14 ya di sini.
Baik, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Nah, untuk deviasi rata-rata di sini simbolnya adalah DR. Nah, DR, deviasi rata-rata di sini rumusnya yaitu DR sama dengan sigma harga mutlak XI atau data ke I min X bar dibagi N. Jadi, di sini langsung saja masuk ke contoh ya, biar paham teman-teman semua. Jadi di sini ada contoh 2, 3, 6, 8, 11. Jadi ada 5 ya jumlah datanya, N-nya sama dengan 5. Maka kita cari dulu untuk X bar-nya atau X rata-ratanya. Jadi X rata-rata sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 6. Sudah ketemu ya untuk X bar-nya adalah 6. Kemudian setelah itu kita mencari ini ya yang atas ya. Sigma XI min X bar. Jadi kita cari jumlah keseluruhan dari X data ke I dikurangi X rata-rata. Nah, langsung saja kita masukkan ke sini. Karena di sini ada 5 data, maka untuk kita cari satu-satu dulu ya. Untuk data ke I, yaitu data pertama, XI-nya di sini adalah data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Nah, untuk rata-ratanya sama semua ya, min X rata-rata atau X bar di sini, saya masukkan ke sini 6. Ini 6, 6, 6, 6. Nah, di sini ada tanda harga mutlak. Artinya, jika hasilnya nanti minus ya, maka akan dibulatkan menjadi plus. Karena ada harga mutlaknya. Itu ya. Ini namanya harga mutlak. Jadi, contohnya gini. 2 dikurangi 4, itu kan hasilnya min 4. Nah, ketika min 4 di harga mutlak, maka hasilnya adalah positif. Jadi di semua dari data ini hasilnya harus positif. Jadi 2 dikurangi 6 sama dengan min 4 di harga mutlak sama dengan 4, plus 4 ya. Kemudian ditambah 3 dikurangi 6 sama dengan min 3 di harga mutlak menjadi 3. Kemudian 6 dikurangi 6, 0. 8 dikurangi 6 adalah 2. Kemudian 11 dikurangi 6 adalah 5. Ketika dijumlahkan semua, hasilnya adalah 14. Jadi ketemu ya, untuk sigma XI min X bar sama dengan 4. Sama dengan 14, sorry ya, 14 hasilnya. Jika sudah ketemu untuk X bar dan juga sigma XI min X-nya, maka langsung kita masukkan ke rumus DR ini. Jadi saya pindah ke sini rumus DR-nya. DR sama dengan sigma XI min X bar harga mutlak per N. Jadi sigma XI min X bar harga mutlaknya hasilnya adalah 14 ini tadi ya. 14 ini saya masukkan ke sini. Dibagi N-nya. N-nya adalah di sini 5. Jumlah datanya 5. Maka diperoleh hasil akhir yaitu 2,8. Jadi untuk deviasi rata-rata atau simpangan rata-ratanya adalah 2,8. Gitu ya teman-teman. Semoga untuk deviasi rata-rata teman-teman paham. Cuma kuncinya di sini harus tahu harga mutlak ya. Bukan jadi min lagi, tetapi ketika di harga mutlak minus menjadi plus. Gitu. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mencari varian pada data tunggal. Nah, untuk rumus varian sendiri di sini ada 2 ya. Untuk sampel besar, lebih dari 30. Untuk sampel kecil, kurang dari sama dengan 30. Jadi kurang dari atau sama dengan 30. Menggunakan rumus yang ini. Gitu. Nah, di sini saya punya contoh. Data 2, 3, 6, 8, 11. Nah, di sini untuk N-nya, jumlah datanya adalah 5. Oke ya, di sini jumlah datanya adalah 5. Karena di sini sampel datanya yaitu hanya berjumlah 5, maka untuk rumusnya kita menggunakan rumus yang N kurang dari sama dengan 30. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua ini. Ini ya sudah saya masukkan ke sini untuk rumus yang kedua. Nah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari X bar-nya dulu atau X rata-rata. Sama ya kayak yang sebelumnya tadi untuk mencari nilai rata-rata. Ini dijumlah dulu datanya, kemudian dibagi N jumlah data. Kemudian hasilnya adalah 6. Jadi X bar-nya di sini adalah 6. Kemudian kita masukkan ke sini ya, kita buat tabel dulu.
Untuk X-nya kita tulis di sini ke bawah ya, secara vertikal. Secara vertikal di sini kita masukkan 2, 3, 6, 8, 11. Kemudian kita tambahkan di sini indeksnya yaitu X min X bar. Ya, sesuai dengan yang ini, XI min X bar. Kemudian yang di sini X min X bar dikuadratkan. Jadi agar lebih mudah kita mencari nilai sigma ini, sigma yang atas ini ya, sigma XI min X bar kuadrat, maka kita hitung dulu satu-satu, mencari X min X bar dulu, kemudian X min X bar dikuadratkan, jadi ini dikuadratkan, kemudian mencari X kuadrat. Gitu ya. Nah, ketika X-nya sudah kita masukkan sesuai dengan datanya ini, maka langsung kita cari saja untuk X min X bar-nya. Karena X bar-nya tadi sudah diketahui 6, maka langsung saja 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Kemudian 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. 8 kurangi 6 sama dengan 2. 11 kurangi 6 sama dengan 5. Kemudian kita kuadratkan hasilnya ini tadi. Jadi hasil yang ini kita kuadratkan. Di sini ya hasilnya. Min 4 kuadrat sama dengan 16. Min 3 kuadrat sama dengan 9. Hingga yang terakhir yaitu 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, sudah ketemu. Untuk X min X bar kuadrat, masing-masing data sudah ketemu semua. Untuk mencari sigma itu adalah jumlah. Maka ini dijumlahkan. Nanti ketemu sigma XI min X bar kuadrat. Nah, ketika dijumlah hasilnya adalah 54. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus. Rumus ini ya, rumus yang kedua. S kuadrat sigma XI min X bar kuadrat dikurang per N min 1. Ya. Jadi di sini sigma XI min X kuadrat sudah diketahui, tadi sudah kita cari bersama, jumlahnya adalah 54 ini. Maka kita masukkan 54 di sini, dibagi 4. N min 1 ya, karena jumlah datanya adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4, maka ketemu hasil akhirnya adalah 13,5. Begitu ya kira-kira teman-teman. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mencari simpangan baku atau standar deviasi pada data tunggal. Nah, sebenarnya untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi itu sama ya rumusnya dengan varian. Bedanya hanyalah untuk mencari simpangan baku itu kita harus mencari varian dulu, kemudian diakar. Jadi seperti ini ya contohnya. Nah, ketika kita mencari simpangan baku atau standar deviasi dari data ini, maka hasilnya adalah 13,5. Kita akar langsung. Jadi akar dari 13,5 itu sama dengan simpangan baku atau standar deviasi. Makanya di sini sudah saya tulis rumusnya untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi. S sama dengan akar dari varians. Nah, akar dari varian ini. Jadi ketika kita ditanya simpangan bakunya berapa atau standar deviasinya berapa, langsung saja teman-teman cari varian dulu. Variannya berapa dengan rumus ini. Kemudian ketika sudah diketahui hasilnya ini, maka untuk mencari simpangan baku, hasilnya ini diakarkan, gitu ya. Contohnya di sini sudah saya kasih catatan untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi, S sama dengan akar dari varians. Nah, di sini S sama dengan akar dari rumusnya ini. Sama kan ya ini? Coba dicek rumusnya ini. Jadi sigma sama ya XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Diakarkan. Ya. Karena kalau di sini yang ditanya S kuadrat ini tidak diakarkan, maka ketika kita mencari S, maka rumus ini harus diakar. Maka ketika contoh soal ini kita gunakan untuk mencari simpangan baku, maka hasilnya langsung saja S sama dengan akar dari 13,5. Hasil dari ini tadi ya, hasil dari varian tadi. Jadi akar dari ini ya, akar dari 13,5 S sama dengan akar dari 13,5 sama dengan 367. Nah, hasilnya adalah 3,67. Gampang sekali ya. Pokoknya harus diingat-ingat varian dengan simpangan baku itu hampir sama. Kalau varian itu S kuadrat, kalau simpangan baku adalah S. Jadi untuk mencari simpangan baku
atau S variannya harus di akar, gitu ya. Itu saja intinya. Untuk rumusnya, besar sampelnya atau besar kecilnya sampel itu sama ya syaratnya. Kalau untuk mencari nilai varian atau simpangan baku dengan jumlah sampel lebih dari 30, untuk pembaginya kita menggunakan N saja. Tetapi untuk jumlah sampel kurang dari atau sama dengan 30, kita menggunakan pembaginya N-1. Di sini juga N-1. Itu bedanya cuma akar, yang ini tidak diakar. Kemudian yang ini S kuadrat, yang ini S, gitu saja. Gampang ya, gampang sekali saya rasa. Baik teman-teman, itu saja untuk perhitungan data tunggal pada ukuran dispersi. Kemudian akan saya lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu ukuran dispersi pada data kelompok. Sorry, ini salah ya. Harusnya data kelompok. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu ukuran dispersi pada data kelompok. Nah, untuk ukuran dispersi pada data kelompok juga sama ya kayak jenis dispersi. Jadi di sini ada jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil, kemudian ada deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata, kemudian ada varians, dan juga yang terakhir yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang jangkauan atau range. Jadi di jenis-jenis ukuran dispersi pada data tunggal itu rumusnya adalah R sama dengan XN min X1. Artinya di sini adalah N, yaitu N jumlah datanya berapa. Nah, kemudian dikurangi X1, yaitu X data pertamanya berapa. Jadi di sini seperti yang sudah ditunjukkan pada contoh ini, jadi ada nilai 11 dikurangi 1. Jadi data terakhir dikurangi 1 ya di sini. Tapi kalau di data kelompok itu kita menggunakan nilai tengah. Jadi X itu di sini adalah nilai tengah. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di pertemuan minggu kemarin, itu untuk nilai X cara mencarinya adalah 140 ditambah 144 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 142. Untuk kelas ketiga dan untuk kelas kedua dan kelas ketiga sama ya. Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 142, 147, dan 152. Nah, untuk rumusnya sendiri di jangkauan atau range pada data kelompok adalah titik tengah data tertinggi dikurangi titik tengah data terendah. Jadi kita cari di sini untuk titik tengah data tertingginya adalah ini ya di kelas ketiga yaitu 152 dikurangi titik tengah data terendah yaitu 152 di kelas pertama. Jadi 152 dikurangi 142 adalah 10. Jadi untuk jangkauan atau range pada jangka data pada tabel tersebut adalah 10 ya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu mencari jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil pada data kelompok. Nah, rumusnya sama ya kayak yang di data tunggal yaitu JK sama dengan Q3 min Q1. Kemudian untuk jangkauan semi interkuartilnya yaitu QD sama dengan setengah dari hasil JK-nya tadi yaitu setengah JK. Sama rumusnya di sini. Tetapi kalau di data kelompok, ketika data kelompok itu berbentuk dalam sebuah tabel, maka untuk mencari Q3 dan Q1 juga menggunakan rumus yang ada pada pertemuan sebelumnya, yaitu mencari kuartil pada data kelompok. Itu ya, jadi rumusnya sama kayak yang di pertemuan kemarin. Jadi dicari dulu Q3-nya berapa pada data kelompok, kemudian Q1-nya berapa pada data kelompok, kemudian untuk mencari QD itu adalah setengah dari hasil JK-nya tadi. Jika JK-nya sudah ketemu, maka kita kalikan setengah untuk mencari QD. Itu ya, jadi harus diingat-ingat untuk mencari JK, maka kita harus menggunakan rumus pada pertemuan kemarin, yaitu mencari kuartil pada data dalam tabel atau data kelompok. Itu ya. Kemudian saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya yaitu deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata pada data kelompok. Nah, rumusnya sama kayak di ini ya, kayak di data tunggal. Tapi di sini kita menggunakan F. Ada tambahan F di sini yaitu sigma frekuensi.
harga mutlak XI min X bar dibagi N. Jadi itu ya rumusnya. Nah, contohnya di sini ada sebuah tabel tinggi badan. Di sini ya saya singkat TB dengan masing-masing kelas, intervalnya sekian, kemudian frekuensinya sekian. Nah, kemudian bagaimana langkah pertamanya? Kita harus mencari dulu untuk sigma F XI min X barnya berapa. Gitu ya. Kemudian dibagi dengan N. Nah, kita cari dulu N-nya di sini. N-nya adalah jumlah data, maka kita tambahkan frekuensi di sini, yaitu sama dengan 50, maka sudah ketemu N-nya sama dengan 50. Gitu ya. Kemudian kita cari dulu X, kemudian Fx-nya. Nah, karena di sini kita mencari X atau nilai tengah, atau bukan nilai tengah, tapi titik tengah ya. Untuk mencari titik tengah tadi sudah saya jelaskan, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, hasilnya 42. Hingga kelas terakhir kita cari untuk titik tengahnya berapa. Kemudian setelah ketemu X dan juga Fx, maka kita kalikan Fx-nya. Nah, di sini F kali X ya, jadi F kali X hasilnya ditaruh sini. Jadi 2 kali 142 sama dengan 284. 4 kali 147 sama dengan 588 hingga data terakhir. Ya, hingga data terakhir. Kemudian kita jumlahkan, totalnya adalah 7885. Nah, fungsinya di sini adalah untuk mencari X barnya ya, atau rata-ratanya. Jadi di sini ketika sudah diperoleh sigma Fx-nya, yaitu jumlah dari nilai Fx, kemudian sigma F atau jumlah frekuensinya secara keseluruhan berapa sudah ketemu, maka kita sudah masuk ke rumus ya, ke rumus untuk mencari X bar atau X rata-ratanya. Nah, untuk mencari X rata-rata, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fx. Sigma Fx tadi ini ya. Sigma Fx adalah ini. Dibagi dengan sigma F. Sigma F itu sama dengan N. Jadi, jumlah keseluruhan frekuensi kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah 50 tadi. Maka langsung saja kita masukkan sigma Fx sama dengan 7885 dibagi sigma F-nya atau N-nya sama dengan 50, maka diperoleh nilai rata-rata atau X bar-nya adalah 157,7. Kemudian jika sudah ketemu X bar-nya berapa, maka kita langsung masuk ke rumus ini. Rumus atas ini ya, ini saya pindah ke bawah. DR atau deviasi rata-rata sama dengan sigma F harga mutlak XI min X bar per N. Nah, tadi kita belum mencari untuk X min X barnya ya. Jadi di sini kita cari dulu X min X barnya. Harus kita cari dulu, yaitu X ini dikurangi 157,7. 142 dikurangi 157,7 hasilnya adalah 15,7. Karena ada harga mutlak di sini, maka jadi positif ya. Masih ingat kan yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua juga sama. Jadi 147 dikurangi 157,7 hasilnya 10. 152 dikurangi 157 hasilnya 5,7. Hingga data terakhir yaitu 172 dikurangi 157 hasilnya 14,3. Setelah ketemu X min X barnya berapa, maka kita kalikan dengan F. Karena di sini yang dicari adalah F kali XI min X bar. Jadi F ini harus dikalikan dengan hasilnya ini tadi. Maka di sini 2 dikalikan 15,7, maka hasilnya 31,4. Hingga kita kita hitung semuanya hingga kelas terakhir, yaitu 3 dikalikan 14,3 sama dengan 42,9. Maka sigma Fx I min X bar kita jumlahkan ini ya, sehingga hasilnya adalah 282. Oke, langsung saja kita masukkan hasilnya tadi. Sigma Fxi min X bar itu sama dengan 282, kita masukkan ke sini. Kemudian N-nya tadi jumlahnya sigma F ya, sama kayak N. N sama dengan sigma F sama saja. Hasilnya adalah 50, maka diperoleh hasil DR atau deviasi rata-rata akhirnya adalah 5,64. Begitu ya teman-teman semua untuk mencari deviasi rata-rata pada data kelompok. Nah, sekarang saya akan mencari ukuran dispersi atau jenis varians ya pada data kelompoknya seperti apa. Jadi data yang saya gunakan di sini adalah data ini ya, data berskala yaitu 65
kelas pertama 65 sampai 67 hingga kelas terakhir yaitu 80 hingga 82. Nah, untuk mencari varians di sini kita menggunakan dua rumus, tergantung banyaknya sampel. Ketika jumlah sampel besar yaitu N lebih dari 30, maka kita menggunakan rumus pertama. Ketika kita menggunakan sampel kecil yaitu N kurang dari atau sama dengan 30, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, di sini ada contoh soal di dalam tabel ya, tabel data kelompok. Kita hitung dulu. Biasanya yang diketahui itu adalah ini sama frekuensi. Gitu ya. Jadi untuk yang ke belakang ini biasanya kita cari sendiri. Jadi teman-teman yang harus pahami di sini, untuk mencari varian kita harus menambahkan X titik tengah, kemudian Fx yaitu frekuensi dikalikan titik tengah, kemudian X dikurangi X bar atau X rata-rata, kemudian X dikurangi X bar rata-rata dikuadratkan, jadi hasilnya ini kita kuadratkan, kemudian untuk mencari Fx min X bar kuadrat, maka F di sini kita kalikan dengan ini. Itu ya, jadi satu-satu kita nanti carinya. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari X barnya. Karena di sini rumus X barnya adalah sigma Fx per sigma F, kita harus mencari dulu Fx-nya ya. Nah, kita harus mencari dulu ini. Nah, sebelum kita mencari ini, kita belum tahu X-nya berapa, jadi kita cari dulu X-nya berapa. Nah, di sini titik tengah ya untuk X-nya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di sini, untuk mencari titik tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, maka di sini hasilnya adalah 66. Kita cari titik tengahnya hingga data terakhir, adalah 81 ini. Setelah diketahui X-nya, maka kita kalikan dengan F. Gitu ya, kita taruh di sini. Jadi 2 kali 66, 132, 5 kali 69, 345, hingga data terakhir yaitu 2 kali 81 adalah 162. Nah, di sini yang kita cari adalah sigma F, Fx ya. Maka kita harus menjumlahkan setiap kelas Fx-nya harus kita jumlahkan sehingga memperoleh hasil 2937. Maka kita tulis di sini adalah 2937. Kemudian untuk sigma Fx di sini sama dengan N ya, artinya adalah jumlah frekuensi atau jumlah datanya. Sehingga diperoleh untuk sigma Fx-nya, jadi F di sini dijumlahkan ketemu 40 di sini, maka kita masukkan nilai di sini adalah 40. Maka hasil dari X bar atau X rata-ratanya adalah 73,425. Ketika sudah diketahui X barnya, maka kita mencari X min X bar di sini ya. Jadi X min X barnya berapa? Kita tulis di sini. X-nya berapa di sini? 66. Jadi 66 dikurangi 73,425, hasilnya adalah min 7,425. Hingga data terakhir yaitu X ini 81 dikurangi 73,425 sehingga diperoleh data akhir yaitu 7,575. Kemudian setelah diperoleh ini ya, X min X bar, maka kita kuadratkan ini ya. Jadi hasilnya setelah dikuadratkan untuk data pertama yaitu 55,130 sekian hingga data terakhir yaitu 7,575 kita kuadratkan diperoleh hasil 57, sekian. Nah, setelah diperoleh ini, setelah dikuadratkan ini tadi ya, maka kita kalikan ini dengan F. Ya, jadi 2 dikalikan 55,13 sekian, hasilnya adalah 110, sekian. Sehingga data terakhir yaitu 2 dikalikan 57, sekian, hasilnya adalah 114, sekian. Kemudian karena di sini yang ditanyakan adalah sigma F, sigma F xi min X bar kuadrat, maka yang kita masukkan adalah ini, yaitu penjumlahan seluruh data di setiap kelas, sehingga diperoleh hasil akhir untuk sigma Fx min X bar kuadrat adalah 467, ini ya, 467,775 dibagi N, N-nya tadi adalah 40, maka kita menggunakan ini ya, per 40 sama dengan 11,6. Tuh. Jadi, rumus dari varian yang kita gunakan adalah rumus pertama dengan sampel lebih dari 30 ini ya, karena sampelnya 40. Maka
kita menggunakan rumus yang pertama. Sehingga ketika kita masukkan S kuadrat sama dengan sigma fxi min x bar kuadrat per n sama dengan tadi 467,775 dibagi dengan 40. Maka hasil akhirnya ketemu yaitu 11,6. Begitu ya teman-teman kiranya untuk mencari varians. Kemudian bagaimana jika kita mencari simpangan baku atau standar deviasi? Seperti yang sudah saya jelaskan, sama juga seperti di ini ya, di data tunggal. Jadi untuk mencari simpangan baku atau standar deviasinya, kita tinggal mengakarkan hasil dari varians tadi. Jadi jika di sini hasil varian tadi adalah 11,6, maka untuk mencari simpangan bakunya tinggal kita akarkan ya. Jadi S sama dengan akar dari 11,6 ini tadi kita masukkan ke sini. Hasilnya adalah 0,68 begitu ya. Sama kok dengan data tunggal. Jadi gampang sekali untuk mencari simpangan baku. Kita harus tahu dulu variannya berapa, kemudian kita akarkan sehingga menghasilkan 0,68. Gitu ya teman-teman. Untuk materi ukuran dispersi sudah saya jelaskan baik di data tunggal maupun di data kelompok. Kurang lebih sama ya, bedanya cuma yang satu menggunakan data tunggal, yang satu dengan menggunakan data kelompok. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.